saya membuat imbauan pada Presiden kita, Pak Joko Widodo, sehingga temanya memang Pak Jokowi hentikan manuver politik Anda. Halo, ketemu lagi sama Tonan. Tadi kalian sudah nonton cuplikan pidato Pak Amin Rais, mantan Ketua MPR RI. Dalam video yang diberi judul bombastis, Amin Rais kritik keras Jokowi, minta hentikan manuver politik dan tak ikut campur Pilpres 2024. Tonan pikir, ini sudah seperti biasanya. Pak Amin Rais pansos atau cari perhatian dengan cara menyerang Presiden Jokowi. Kali ini, Pak Amin Rais minta Pak Jokowi gak melakukan manuver politik. Dia juga minta Pak Jokowi gak ikut campur soal Pilpres 2024. Apa yang disampaikan Pak Amin Rais bisa diperdebatkan. Argumentasi Pak Amin Rais bisa diperdebatkan dan dibantah. Apakah boleh atau tidak Presiden Jokowi ikut cawe-cawe soal Pilpres 2024? Kalau boleh, kita bisa perdebatkan juga sejauh mana bolehnya. Itu sudah banyak orang dan ahli politik yang mendiskusikan. Kalau menurut Tonan, sangat wajar Pak Jokowi melakukan manuver politik karena jabatan presiden memang jabatan politik. Seorang presiden setiap waktu harus melakukan manuver politik supaya pekerjaannya lancar. Kebijakannya berhasil dan pembangunan sukses. Presiden harus komunikasi sama DPR RI dan lembaga-lembaga lainnya, juga sama para ketua umum partai politik, supaya kebijakannya didukung. Itu semua termasuk dalam manuver politik. Sangat mustahil seorang presiden, yang jabatannya adalah jabatan politik, buat tidak melakukan manuver politik. Jadi, menurut Tonan, melarang seorang presiden melakukan manuver politik adalah sangat mengada-ada. Kalau soal cawe-cawe Pilpres 2024, menurut Tonan, ini sebetulnya cuma dampak saja. Ini dampak dari tingginya kepercayaan masyarakat sama Pak Jokowi. Ini dampak dari tingginya tingkat kepuasaan rakyat sama hasil kerja Pak Jokowi. Ini juga dampak dari kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat dihormati dan diikuti sama para pemimpin partai dan tokoh-tokoh politik. Kalau Pak Jokowi gak lagi didukung rakyat, percayalah gak bakalan ada yang mau cawe-cawe politik lagi sama Pak Jokowi. Tapi, karena dukungan rakyat sama Pak Jokowi sangat tinggi, jadinya dia punya daya tawar. Pendapat sama arahan Pak Jokowi jadi diikuti sama para pemimpin partai dan tokoh-tokoh politik. Soal cawe-cawe Pilpres ini, dari yang Tonan lihat, Tonan paham kalau yang dimaksud cawe-cawe sama Pak Jokowi, itu terkait sama keberlanjutan pembangunan. Tonan setuju soal ini. Mestinya, setiap ganti presiden, pembangunan dilanjutkan. Jangan setiap ganti presiden,
semuanya dirombak lagi. Kalau seperti itu, kita gak bakal maju-maju. Soal cawe-cawe politik dan Pak Amin Rais, Tonan jadi ingat satu hal. Mungkin kalian masih ingat kalau dulu Pak Amin Rais pernah bilang Pak Jokowi itu bakal jadi bebek lumpuh. Ya, ini sekali lagi cara Pak Amin Rais buat pansos atau cari perhatian dengan cara menyepelekan Presiden Jokowi. Tapi, kenyataannya Pak Jokowi gak jadi bebek lumpuh seperti dibilang sama Pak Amin Rais. Di akhir masa jabatannya, Pak Jokowi malah makin gaspol dan semakin berpengaruh aja. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di politik internasional. Pak Jokowi sukses bawa Indonesia jadi sangat dihormati dan disegani sama bangsa-bangsa lain dan juga para pemimpin negara lain. Di dalam negeri, Pak Jokowi semakin dihormati dan diikuti sama para pemimpin partai dan tokoh-tokoh politik. Itu semua menunjukkan kalau Pak Jokowi memang seorang pemimpin yang hebat. Dia bisa tetap relevan walaupun politik di tanah air sekarang sudah disibukkan urusan pemilihan pelanjut kepemimpinan Pak Jokowi. Politik di tanah air disibukin sama sosok-sosok calon presiden yang membawa harapan buat masa depan. Bukti kalau Pak Jokowi bisa tetap relevan, makin berpengaruh dan tidak jadi bebek lumpuh. Buktinya adalah perilaku Pak Amin Rais sendiri yang masih saja pansos atau cari perhatian dengan cara menyerang Presiden Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu sudah menjadi bebek lumpuh seperti ramalannya dulu, mestinya Pak Amin Rais gak bakalan lagi merecoki dan nyinyir sama Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pendapat Tonan? Jawab di kolom komentar ya. Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Ayo, kita jaga terus kedamaian dan harmoni di negeri kita tercinta. Bhinneka Tunggal Ika.